نولد تعلم وتعليم تذكر تذكير نفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله سنة رسول عمل بهما ابتغى مرضاته وثاب يسيق وسخاتهم عند الموت بعافية الناس شفينا رسول الله وزوج ذريته المشيخ والمرتدين وأسرارهم وأنوار كونه صالح جامع في خير سخاتهم عند الموت بعافية وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلفنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada karya Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Terakhir kita sudah masuk kepada bagian kedua, yaitu al-maqasid. Tujuan daripada pembahasan ini yaitu memilah dan mengetengahkan mana ayat-ayat yang termasuk Jawahirul Quran dan mana ayat-ayat yang termasuk Durarul Quran, mana termasuk permata-permata Al-Quran dan mana termasuk mutiara daripada Al-Quran. Kita masih di Jawahirul Quran, ayat-ayat yang termasuk untuk dikelompokkan oleh beliau dalam Jawahirul Quran. Ayat-ayat yang berupa permata daripada Al-Quran, yaitu tentang ma'rifatullah, ayat-ayat tentang pengenalan pada Allah SWT. Yaitu diantaranya, ya, sebagaimana sudah kita bahas kemarin minggu lalu, itu 763 ayat. Yang pertama adalah Fatihah sampai akhir, dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Kemudian Al-Baqarah, di situ ada 14 ayat, yaitu ayat 22, ayat 29, ayat 32, kemarin sudah kita bahas semua ya, Al-Baqarah ini. Ayat 32, ayat 107, ayat 115 sampai 117, 115 walillahil masyriq wal maghrib, ayat 115, 116, 117. Ayat wasayfikahumullah 137 sampai 138. Kemudian ayat 163, 164 walillahukum Ilah wahidul la ilaha illallah inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri dan seterusnya. Al-Baqarah 163, 164. Kemudian ayat Al-Baqarah 186 wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian ayat kursi itu sendiri. Al-Baqarah 255 serta satu ayat setelah ayat kursi la ikraha fid din. Al-Baqarah 256. Kemudian masuk ke surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ada 13 ayat yang termasuk Jawahirul Quran. Amin surati Ali Imran salata asyrata ayatan, dan dari surat Ali Imran ada 13 ayat yang berupa Jawahirul Quran. Qauluhu, yaitu firman Allah SWT di Ali Imran ayat 1 sampai 6, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dialah Allah yang telah nazzala, menurunkan kepada engkau ya Muhammad, al-kitab, yakni Quran,
kitab bil haqi dengan kebenaran, dengan benar. Musaddiqan, yang mana Quran itu dalam keadaan musaddiq, membenarkan, mengkonfirmasi lima baina yadayhi, terhadap apa yang sebelumnya, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu. Wa anzala Taurat wal Injil, dan dialah Allah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Di situ Allah menggunakan kata Quran, ayat itu digunakan kata nazzala alaikal kitab. Ketika menjelaskan Al-Quran digunakan kata nazzala. Ketika menurunkan Taurat Injil itu menggunakan kata anzala. Ya. Jadi nazzala itu karena wazan fa'ala itu diantaranya yufidu takthir, memberi faedah banyak. Jadi nazal al-Quran, karena Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, tapi dengan penurunan yang berangsur-angsur. Maka di situ, atau kalau kita perhatikan di Quran, sering di situ Allah SWT mengungkapkan dalam kata nazzala ketika turun Quran. Ya. Kecuali ketika menyatakan penurunan Quran yang sekaligus, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu anzalnahu. Tidak menggunakan kata nazal, karena itu menunjukkan proses penurunan yang sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Abbas oleh Imam Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi kecuali ketika Allah menjelaskan tentang penurunan yang sekaligus, maka di situ ada kata anzalna, anzala. Nah, tapi ketika menunjukkan penurunan Quran yang proses penurunannya yang berangsur-angsur, itu kalau itu perhatikan itu di beberapa ayat itu pasti gunakan kata nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah tidak menggunakan kata anzalna, nazzalna dzikra. Inna anzalna ilaikal Qur'ana tanzila, itu berarti menunjukkan penurunan yang langsung. Nah, tapi ketika mengungkap Taurat dan Injil, di situ digunakan kata anzala. Wa anzala Taurat wal Injil, sebab Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Ya, dan itulah perbedaan Taurat dan Injil dan Quran. Ya, seolah-olah ya bahasa vulgarnya Quran sama Taurat dan Injil ini loh, kamu saya kasih kitab, jagan sendiri. Tapi Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan al-dzikra. Wa inna lahu lahafizun, sekaligus penjagaannya. Kami yang menjaga al-dzikra. Itu penjagaan. Dan kitab-kitab terdahulu sudah, inna anzalnahu Taurata fi hudaw wa nur, surat Al-Maidah ayat 44. Ya. Inna anzal Taurata fi hudaw. Anzalna Injil, ya, kami turunkan Injil. Sekaligus langsung diberikan kepada umatnya. Ini kitab bagi kalian. Tidak ada situ penjaminan untuk menjaga, tidak ada. Tapi Quran itu ada penjaminan. Dan di situ Allah menggunakan di situ Quran menggunakan kata inna nahnu nazzalna dzikra. Karena proses penurunan Quran itu memang Allah melibatkan malaikat, melibatkan penjagaannya, melibatkan para hufaz, para penghafal Quran, sehingga di situ digunakan kata nahnu, kami. Ya. Selain itu makna nahnu, ya, kami, karena itu dalam bahasa Arab itu digunakan untuk jamak tapi menunjukkan keagungan. Karena bentuk jamak dalam bahasa Arab dan juga bahasa Semit yang serumpun dengan bahasa Arab, itu bentuk jamak itu ada dua makna. Jamak untuk pengagungan, sama jamak memang untuk menunjukkan lebih dari satu. Maka Allah menggunakan kami, bukan berarti Allahnya banyak. Itu menggaya bahasa Semit. Seperti masih dalam kitab-kitab mereka pun, yaitu orang Yahudi sampai sekarang menyebut Tuhan mereka Elohim dengan im. Im itu imbuhan jamak. Bukan berarti mereka atau nabi-nabi mereka mengajarkan mereka menyembah banyak Tuhan. Tapi Elohim itu, kata im itu imbuhan im, itu menunjukkan pengagungan. Ya, itu biasa dalam bahasa Semit, termasuk bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa-bahasa yang serumpun dari bahasa Semit itu memiliki gramatikal yang hampir sama. Ya. Semit itu dari Sam. Nuh itu punya 3 anak, Sam, Ham, Yafith, selain yang tenggelam itu, Kanaan. Sam, Ham, Yafith ini. Maka Nuh disebut Adam kedua. Sam itu menurunkan Arab, Persia,
Eropa Barat, orang Eropa Barat itu dari Sam. Bahasa mereka disebut bahasa Semit. Ham itu menurunkan orang Negro Afrika. Rumpun bahasa Afrika Negroid itu bahasa Ham. Maka dalam ilmu sosiolinguistik, saya tidak mau bahas itu sebetulnya. Dalam ilmu sosiolinguistik, ilmu bahasa kemasyarakatan itu diteliti. Bahasa itu dikelompokkan. Ada bahasa Sam, Ham, bahasa Yafith. Yafith itu rumpun bahasa Cina, Turki, Mongol, Jepang. Itu semua satu rumpun bahasa mereka. Dan dalam ilmu linguistik, bahasa-bahasa yang serumpun itu pasti memiliki gramatikal yang tidak jauh beda. Itu menurut pakar para linguistik, ahli linguistik seperti Ferdinand de Saussure dan sebagainya, yang ahli dari linguistik, ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu nanti dipecah lagi, sosiolinguistik, psikolinguistik. Yang terbaru itu neuropsikolinguistik, yang terbaru. Saya baru lihat beberapa penelitiannya itu baru beberapa tahun lalu. Sebelumnya beberapa tahun waktu kita kuliah itu belum ada neuropsikolinguistik. Yang ada baru mata kuliah itu psikolinguistik. Neuropsikolinguistik hubungannya dengan hubungan bahasa, kejiwaan dan syaraf. Itu diteliti lagi. Banyak neliti orang barat kan. Orang Islam ini kurangan. Malah diajak ngaji yang berbau mikir-mikir itu sudah mau susah, tidak mau repot. Makanya kalau ngaji itu, kalau istighosaan oleh banyak, kalau ngaji sedikit, memang peminatnya kan, karena malas mikir. Padahal Quran itu sering ngajak kita berpikir. Afala yatafakkarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apa tadi? Oh, tentang penurunan Quran ya. Taurat dan Injil ya. Wa min qablu hudal linnas, sebelum Al-Qur'an. Min qablu ini Allah turunkan Taurat Injil sebelum Quran. Hudal linnas semuanya sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, ditegaskan lagi Allah menurunkan Furqan. Itu kata anzala berarti menunjukkan penurunan sekaligus. Innal ladzina kafaru bi ayatina lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu bi ayatillah terhadap ayat-ayat Allah lahum bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu, bagi alladzina tadi adzabun syadidun, bagi mereka azab yang pedih, yang keras. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa lagi Maha memiliki intiqam, balasan, siksaan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah itu tidak yakhfa, tidak tersamar bagi Allah apa syai'un, apa sesuatu apapun fil ardi yang ada di bumi, wala fis sama', tidak pula tersamar apa yang ada di langit bagi Allah Subhanahu wa taala. Besar, kecil semuanya. Illa fi kitab, semua berada dalam kitabullah, dalam Lauhul Mahfuz, dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La ya'zubu anhu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ya, dikatakan tidak luput dari Allah itu mithqala dzarrah, satu pun sebesar dzarrah. La ya'zubu anhu mithqala dzarrah fis samawati wal fil ardh. Kemudian huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang yusawwirukum, yang membentuk kalian, membentuk rupa kalian fil arham, di rahim-rahim, kaifa yasha, menurut bagaimana yang Dia kehendaki, sempurna atau tidak sempurna, baik, bagus, jelek, menurut yang Dia kehendaki, hitam, putih, semua menurut yang Dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim, maka tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, yang tidak dikalahkan oleh siapapun, al-hakim, lagi maha bijaksana. Ya. Allah itu selain aziz, tapi Dia hakim. Allah itu aziz, perkasa, la yughlabu amruh, tidak dikalahkan perintahnya Allah, tidak yang bisa membatalkan perintahnya. Allah aziz, maha perkasa, tidak dikalahkan oleh siapapun. Tapi Allah selain aziz, Allah itu juga hakim, maha bijaksana dalam keperkasaannya. Perkasa dalam kebijaksanaannya, bijaksana dalam keperkasaannya. Surah Ali Imran ayat 1 sampai 6. Lalu ada lagi dalam surah Ali Imran ayat 18 19. Itu termasuk Jawahirul Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu, bersaksi Allah, telah bersaksi siapa Allah Ta'ala, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan selain dia, wal malaikatu, juga para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, juga yang bersaksi adalah ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, qa'iman bil qisti, ya, keadaan menegakkan kebenaran. Allah SWT keadaan menegakkan kebenaran, bersaksi dengan menegakkan kebenaran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain dia, tidak ada sembahan yang benar, yang patut sembah secara benar kecuali dia, yang maha perkasa lagi maha hakim, maha bijaksana. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama yang sejati di sisi Allah adalah al-Islam. Wa yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Dalam ayat yang lain, siapa yang mencari selain Islam sebagai din, maka tidak akan diterima dari dia. Dan Islam adalah secara umum nama semua syariat tauhid, ya, semua agama yang dibawa oleh para nabi semua adalah Islam. Adapun Yahudi, Nasrani itu penamaan dari musuh-musuh mereka yang menamakan agama mereka, agama yang dipeluk Nabi Musa itu, oh itu Yahudi, karena bangsa Yahuda yang paling dominan, maka disebutlah agamanya dengan agama bangsanya, itu Yahudi. Nasrani karena Nabi Isa dari Nazaret, maka dikatakan oh itu pengikut Isa dari Nazaret, maka terkenallah Nasrani. Atau ada yang mengatakan dari kalimat apa, man ansori ilallah, qalu nahnu ansarullah, tapi aslinya mereka adalah Islam, muslimin. Kemudian ya Allah bersaksi untuk dirinya sendiri, dan dia bersaksi untuk dengan apa saja yang dia mau, yang untuk dirinya sendiri. Hanya Allah sendiri bersaksi untuk dirinya sendiri karena dia ingin mengajarkan daripada tauhid semua. Allah sendiri dimulai dari dirinya, bahwa dia bersaksi untuk dirinya. Dan memang ahli tauhid mengatakan Allah pun, ya, mengetahui yang wajib. Sifat ilmu Allah, Allah mengetahui yang wajib. Apa yang wajib? Zatnya. Allah mengetahui zatnya. Bagaimana Allah mengetahui yang lain dan tidak mengetahui zatnya? Ya, bagaimana Allah semua bersaksi keesaan Allah, masa Allah sendiri tidak mengerti tentang keesaan zatnya? Maka dia bersaksi untuk dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha, dan Allah bersaksi atas siapa saja, kepada siapa saja yang dia mau, dengan apa saja yang dia mau. Syahidallah. Jadi Allah, termasuk sifat ilmu Allah itu, Allah mengetahui segala yang maujud. Yang maujud itu ada yang wajib, ada yang mungkinul maujud, ada wajibul wujud. Semua Allah tahu. Bahkan ada yang mustahil. Yang mustahil pun Allah tahu. Yang seandainya tidak terjadi, harusnya tidak terjadi, itu Allah tak tahu. Kemudian apa lagi? Syahidallah. Jadi Allah mengetahui akan zatnya, mengetahui dirinya. Mengetahui juga yang wajib, mengetahui yang mustahil, mengetahui yang jaiz. Sama sebagaimana Allah kalam. Kalam Allah itu meliputi yang wajib. Allah bicara tentang siapa dia di Quran, meliputi dia sendiri. Dia berbicara tentang dirinya, dia mengenalkan dirinya kepada yang lain. Kemudian syahidallah annahu la ilaha illa huwa qul illahumma malikal mulki. Itu tadi surat Ali Imran 18-19. Kemudian di surat Ali Imran ayat 26-27, karena kita masih berada di Jawahirul Quran yang ada di Ali Imran. Itu ayat 26-27. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulki, yang merajai segala kekuasaan, atau wahai zat yang menguasai segala kekuasaan, tu'til mulka man tasya, kau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, wa tu'izzu man tasya, kau membuat perkasa siapa yang dia
Kau memuliakan siapa yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasya, kau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, ya, di tanganmu lah, dalam kekuasaanmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu itu qadirun, amat berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan, bukan berarti keburukan itu tidak ada di tangan Allah. Ya, biyadikal khair wasyarr, di tanganmu lah segala kebaikan dan keburukan. Itu dalam ilmu balaghah, ya, ilmu badi, dalam balaghah itu namanya iktifa. Iktifa itu menyebut satu, tapi yang satu ini mengisyaratkan yang lain. Seperti sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum, surat An-Nahl. Wa sarabila taqikumul har, dan Allah lah yang mengilhamkan kamu untuk membuat sarobil, membuat pakaian. Taqikumul har, yang mana pakaian tadi menjaga kalian daripada al-harra, daripada panas. Aywal barda, tapi karena har sudah diketahui, bardanya tidak disebut, itu namanya iktifa. Iktifa itu menyebut salah satu daripada dua itu karena sudah diketahui yang satunya. Itu namanya iktifa dalam ilmu balaghah. Ya. Seperti di sini biyadikal khair, bukan berarti kejelekan bukan dari Allah. Kalau kejelekan bukan dari Allah, berarti nanti sama dengan filsafat para orang-orang Majusi yang menyembah api itu. Karena mereka mengatakan ada Ahirman, ada Ahura Mazda. Ya. Ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta keburukan. Hanya ada dualisme. Tidak mungkin. Al-khair wa syarr bimasyiatillah. Cuma disebutkan al-khair di sini kenapa? Pertama karena gaya bahasa balaghah itu tadi, karena sudah mencukupi biyadikal khair. Yang kedua karena ta'adduban. Ya, karena beradab, kita tidak menisbatkan yang jelek itu kepada Allah, walaupun kita tahu bahwa segala hakikatnya kebaikan, keburukan semua dari Allah. Baik dan buruk menurut kacamata manusia. Bagi Allah netral, hujan, tidak hujan, bagi Allah sama. Mau kemarau panjang, mau hujan terus, mau bagi Allah tidak pengaruh. Maha suci Allah dari segala yang tidak layak. Ya, tapi kan baik buruk kan dari kacamata manusia, bagi Allah sama. Ya, karena Allah tidak punya keperluan terhadap itu semua. Ya. Biyadikal khair, hanya di tangannya segala kebaikan. Ini keburukan juga. Cuma dari disebutkan karena adab, karena begitulah adabnya para nabi. Di Quran itu adabnya para nabi itu selalu menisbatkan kebaikan kepada Allah, sedangkan keburukan mereka tidak menisbatkan secara langsung kepada Allah SWT. Terus Nabi Ibrahim yang mengatakan, ya, ila rabbil alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu adabnya dari Nabi Ibrahim. Siapa Rabbul Alamin itu? Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, yaitu dia zat yang mencipta saya dan dialah yang memberi petunjuk hidayah kepada saya. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, yang mana dia yang memberi yut'imuni, memberi saya makan. Wa yasqini, dan dia yang memberi saya minum. Wa idza maridtu, tapi apabila saya sakit, ketika sakit itu dia nisbatkan kepada dirinya. Tidak, wa idza amradani, kalau dia membuat saya sakit. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kalau Allah membuat saya sakit, tidak, tapi ketika sakit, ya, khalaqani, yang mencipta itu penciptaan disandarkan kepada Allah. Wa yahdin, hidayah disandarkan kepada Allah. Yut'imuni, dia memberi saya makan, dia sandarkan kepada Allah. Wa yasqini, memberi saya minum, sandarkan pada Allah. Tapi sakit, dia sandarkan pada dirinya. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika saya sakit, maka dialah yang menyembuhkan saya. Jadi kesembuhan disandarkan kepada Allah. Itu adab. Dan itu pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu doa beliau, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepada engkau secara adab, tapi khalqan, ya, secara penciptaan semua al-khair wa syarr bimasyiatillah. Tapi secara adab kita tidak menisbatkan keburukan itu kepada Allah secara ta'adduban. Seperti Nabi Khidir alaihissalam juga mengatakan yang sama. Ya. Farada rabbuka ayablugha asyuddahum wastakhrijakan zahum. Ya, dikatakan ketika kebaikan disandarkan pada Allah, farada rabbuka ayablugha asyuddahum. Tuhanmu menginginkan supaya anak yatim ini mencapai usia baligh. Tapi ketika keburukan dia sandarkan kepada dirinya. Fa'aratu an aibaha, saya kepingin untuk mencacat perahu ini. Tapi kita yang kebaikan disandarkan kepada Allah.
Dan semua kalau antum melihat di Quran, semua ada para anbiya begitu. Alaihissalam. Ya semua yang bagus itu dinisbatkan kepada Allah. Cuma kan di situ tidak ada penisbatan adhaka wa abka, semua. Waladhi huwa, ya, karena dialah yang membuat tertawa, dia yang membuat menangis. Di situ. Iya. Wa ilahukum ilahu wahid. Mana tadi? Sampai mana? Qul lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, ya Allah, wahai pemilik segala daripada kerajaan, kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, yang mana kau memberikan kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki, kau mencabut kekuasaan dari mimman tasha. Tanzul mulka mimman tasha, mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, tu'izu man tasha. Kau memuliakan siapa yang kau kehendaki, tu'zil man tasha, kau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, kau memasukkan malam kepada siang. Tulijul nahara fil lail, kau memasukkan siang kepada malam. Tukhrijul hayya minal mayyit, kau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tukhrijul mayyita minal hayy, kau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan kau memberi rezeki siapa yang kau kehendaki bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Yang dimaksud tukhrijul hayya minal mayyiti, di situ ada beberapa penafsiran menurut para ahli tafsir. Tukhrijul hayya minal mayyiti, kaulah yang mengeluarkan daripada yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah yang mengeluarkan kita yang hidup ini dari yang mati, dari setetes mani yang itu asalnya benda mati, dikeluarkan yang hidup. Dan mengeluarkan dari yang hidup sesuatu benda yang mati, yaitu mani yang keluar dari manusia. Seperti ayam daripada telur. Ya, telur itu benda mati, keluarkan benda hidup dari situ. Penafsiran yang lain, al-hayya wal mayyit itu kalimat kata kiasan, bukan hayy dan mayyit secara arti makna aslinya. Karena Allah menganggap orang mati itu sebagai orang kafir. Orang kafir itu sebagai orang mati, dan orang iman itu dianggap orang yang hidup. Seperti dikatakan litunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya kau, ya wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa mubin. Tunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi la, kami tidak ajarkan syair kepada Muhammad SAW. Wa ma yanbaghi la, dan tidak patut syair bagi dia. Ya. Wa ma yanbaghi huwa illa dzikrun, hanya saja yang kami turunkan itu merupakan dzikrun, peringatan. Quran itu merupakan peringatan. In huwa illa dzikrun. Ya. Apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin, dan itu merupakan Quran, bacaan yang nyata, yang terang. Untuk apa Quran itu diturunkan? Litunzir man kana hayyan, supaya dia memberi peringatan pada orang yang hidup. Orang yang hidup adalah orang yang beriman pada Quran. Man kana hayyan wa yahiqqal qawlu al-kafirin, supaya tetap ketetapan Allah, ucapan Allah tetap bagi orang yang kafir. Ini ketetapan Allah bagi orang yang kafir di zaman azali, supaya hujjah Allah bagi orang yang kafir itu kuat. Karena setelah diturunkannya Quran. Maka di situ al-hayy yunzir man kana hayyan, orang yang hidup dipertentangkan dengan orang kafir. Nah, ini orang kafir ini orang yang mati. Yang hidup itu adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya waktu kerjul hayya minal mayyit, dan kau yang mengeluarkan, ya Allah, mengeluarkan orang yang hidup dari orang yang mati. Yani Allah mengeluarkan para sahabat-sahabat yang beriman dari orang-orang tua yang kafir. Waktu kerjul mayyit minal hayy, sebaliknya ada mengeluarkan orang mati dari orang yang hidup. Kadang anaknya yang kafir, abahnya yang beriman. Utarzuqu man tasya, dan engkau ya Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang kau kehendaki bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Kemudian juga di surat Ali Imran, itu tadi Ali Imran ayat 26-27. Juga di Ali Imran 73 sampai 74. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Katakanlah sesungguhnya al-fadla, sejatinya keutamaan karunia itu biyadillah,
di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Yu'tihi may yasha, yang mana dia memberikan fadl tadi, memberikan karunia tadi kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu amat luas karunianya, dan Allah itu maha mengetahui siapa yang patut diberi karunianya. Allah maha luas karunia, lagi dia maha mengetahui untuk siapa karunia itu. Yakhtassu bi rahmati may yasha, dia mengkhususkan dengan rahmatnya siapa-siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah zat yang memiliki karunia, keutamaan yang agung. Walillahi mulku samawati wal ard, itu dari Al-Imran 73-74. Dan itu dikatakan biyadikal khair, termasuk biyadillah. Ini yadun, ini ya tidak, ya walaupun kita artikan tangan sih, bukan berarti kita menisbatkan tangan seperti tangan, ya, tangan yang kita kenal, karena mustahil, sebab laisa kamitslihi syai'. Dan itu sudah kita pernah bahas. Itu ada dua mazhab, baik mazhab ulama salaf yang mengatakan qul idal fadla biyadillah atau biyadikal khair, itu benar, semua itu dari sisi Allah. Maknanya hanya Allah yang tahu. Allahu a'lamu bi muradih, hanya Allah yang tahu maknanya. Itu tafwid. Ini menyerahkan maknanya kepada Allah SWT, itu mazhab salaf. Bukan seperti yang dinyatakan oleh orang-orang yang sekarang ini, yang mengaku dia mengikuti mazhab salaf, tapi dia mengiyakan konsep tangan itu. Kalau Allah ada tangan, buktinya Allah berfirman, innal apa? Biyadikal khair. Itu tanganmu. Walaupun dia ngeles bahwa bukan seperti tangan makhluk. Nah, tapi kan mengiyakan. Sedangkan para salaf itu langsung mentafwid, tidak mengiyakan konsep tangan itu. Dia tidak pernah salaf mengatakan iya ada tangan tapi bukan seperti itu. Tidak ada. Itu ucapan mereka, berdusta atas nama salaf dan menisbatkan mazhab mereka kepada mazhab salaf. Itu kadzabin, bohong. Karena mereka mengiyakan tangan itu, walaupun mereka ngeles bahwa bukan seperti tangan makhluk, tapi kan mengiyakan konsep tangan. Dari mana? Salaf itu mengatakan itu betul, dari Allah berfirman begitu, maknanya kita serahkan kepada Allah. Itu tafwid yang betul, bukan tafwid seperti yang mereka gembar-gemborkan. Nah, sedangkan yang kedua takwil, dan dua-duanya itu mazhab Asy'ari. Dan bohong juga, mereka bohong lagi ketika mengatakan Asy'ari itu sudah mencabut katanya pendapatnya. Jadi perkara dia tidak mempelajari daripada kehidupan atau pendapat-pendapat daripada Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dia asal ngomong saja. Dikatakan Asy'ari itu sudah mundur dari takwilnya, kata dia. Bukan, itu bukan suatu yang harus dipertentangkan. Tafwid dan takwil itu dua cara bagaimana mereka menyikapi ayat-ayat sifat. Seperti ayat-ayat ini, biyadikal khair, innal fadla biyadillah, was samaa'a banainahu bi'aidin, wa inna lamusi'un, dan seterusnya. Ya, wasbir fa innaka bi'ayunina. Sabarlah engkau ya Muhammad, sebab kau berada pada pandangan mata kami, bi'ayunina. Apa Allah punya mata? Nah, ayat-ayat seperti itu mazhab salaf, ada dua, ada mazhab salaf dan khalaf, dan dua-duanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dua-duanya dalam lingkup akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kemudian dipertentangkan seperti yang mereka mengatakan sok salaf. Ya, itu bahwa dua-duanya mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik yang tafwid maupun yang takwil. Dan mereka pun menakwilkan dengan koridor takwilnya itu tidak boleh melangkahi laisa kamitslihi syai'un. Takwilnya itu tidak boleh melangkahi bahwa Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka takwilah kata yadun itu di dalam kekuasaan Allah dan sebagainya. Maknanya biyadikal khair, ya dalam genggamanmu, dalam kekuasaanmu lah segala kebaikan itu, dan seterusnya. Maknanya yad itu ya di kekuasaan, kudrah, dan seterusnya. Walillahi mulku samawati wal ard. Di surat Ali Imran juga, masih Ali Imran di ayat 189 sampai 192. Itu juga termasuk ayat Jawahirul Quran. Walillahi mulku samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan di dalam perubahan, ya, perbedaan daripada malam dan siang,
La ayatin, sungguh terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang ulul albab, yang memiliki akal dan hati yang cerdas, yang jernih. Albab itu dari kata lubun. Lub itu artinya inti. Ulul albab itu orang yang melihat segala sesuatu daripada intinya. Bukan dia hanya melihat zahir saja. Alladzina yadhkur, siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha qiyaman, yang mereka itu berzikir, mengingat Allah SWT dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam di atas lempeng mereka. Junub, jambun itu lempeng tubuh. Wa 'ala junubihim, di atas lempeng tubuh mereka. Ini dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka selalu tafakkur fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit dan bumi, wal ardi. Rabbana, kesimpulannya dari mereka tafakkur itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah kau ciptakan hadza, ini semua, batilan, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka hindarkanlah kami dari azab atau siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, sebab ya Tuhan kami, sesungguhnya innaka man tudkhilin nar, engkau siapa yang kau masukkan kepada neraka, faqad akhzaita, berarti sungguh telah kau hinakan dia. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu daripada ansar, penolong. Ya, tidak ada penolong bagi orang yang zalim dari azab Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah min dzalik. Jadi ayat itu menceritakan bahwa tentang kekuasaan Allah di langit, di bumi, semua itu ada tanda-tanda, ayatin, la ayatin li ulil albab, bagi orang yang bisa menangkap tanda-tanda atau sinyal tanda-tanda kebesaran Allah SWT itu tadi, yaitu yang bisa menangkapnya adalah ulul albab. Ulul albab adalah orang yang selalu daim, langgeng dalam zikir dan fikir. Yadhkurun wa yatafakkarun. Yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ulul albab itu dua, zikir dan fikir. Ya, selalu mengingat Allah SWT dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Selalu dalam zikir kepada Allah SWT, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam riwayat Sahih Muslim, ya, di situ dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Ketika ditanya bagaimana ya Rasulullah itu, wahai ummul mukminin, karena Rasulullah yadhkurullaha fi kulli ahyani, adalah Rasulullah itu selalu mengingat Allah dalam segala waktunya, dalam setiap waktunya. Maka itulah, ya, bukan hanya zikir lisan, tapi zikir dengan kalbu, dengan hati, dengan pikiran, yang diikuti dengan lisan, lisan yang diikuti dengan pikiran, dengan hati. Sebab zikir lisan itu qalilul jadwa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad dalam Nashai'id diniyahnya, zikir lisan itu adalah sedikit manfaatnya. Ya, beliau tidak mengatakan tidak ada manfaatnya, sedikit manfaatnya. Sebab minimal orang yang lagi zikir, subhanallah, subhanallah, ya tidak mungkinlah dia maksiat, terlalu bodoh zikir sambil maksiat, bagaimana? Artinya sedikit manfaatnya, dan artinya minimal orang yang zikir itu insya Allah terhindar dari maksiat saat dia zikir itu tadi. Selepas zikir dia tidak tahu, tapi saat zikir itu minimal. Makanya dikatakan qalilul jadwa, kata Imam Haddad, sedikit manfaatnya, bukan tidak ada sedikit manfaatnya, tidak membekas pada hati. Ya. Dan dikatakan justru makanya dipakai kata mudhari, ya, kalimat fi'il mudhari, karena menunjukkan continuous, ya, menunjukkan istimrar, menunjukkan keberlangsungan. Yadhkurunallaha yatafakkarun wa yadhkurun, ya. Jadi yadhkurun wa yatafakkarun, selalu berzikir, selalu dalam keadaan tafakkur, daim. Ya. Dan Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan, ya, Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan di dalam kitab Tartibul Adhkar wal Awrat itu, Tartibul Awrat wal Adhkar itu, beliau mengatakan tentang ini, bahwasanya kebahagiaan sejati adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu melebihi kebahagiaan surga sekaligus yang sudah kita pernah bahas tentang kelezatan para orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sejati, ya, yang tidak bisa dikalahkan dengan semua kebahagiaan, adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah SWT. Dan
tidak mungkin berjumpa dengan Allah SWT kecuali orang yang meninggal dalam keadaan cinta. Ya, muhib dan arif. Orang yang meninggal dalam keadaan kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kenal, tidak mungkin cinta kalau tidak kenal, dan tidak mungkin cinta ya, kecuali dengan mulazamatul zikir. Dan tidak mungkin kenal kecuali dengan mulazamatul fikir. Tidak mungkin mencintai Allah kecuali dengan terus-menerus berzikir. Dan tidak mungkin mengenal Allah kecuali terus-menerus tafakkur tentang kekuasaan Allah, fikir. Dan tidak mungkin bisa daim dengan dalam zikir dan fikir, kata Imam Ghazali, ya, kecuali melepaskan diri daripada syahwat dunia. Selama masih ada kesenangan dunia, mustahil ya mau tafakkur, berzikir kalau masih menarik dengan kesahwat duniawi, syahwat. Dan tidak mungkin menghindar dari syahwat duniawi kecuali kalau dia mentertibkan waktunya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, menyibukkan dirinya. Sebab kalau dirinya tidak disibukkan, dia akan disibukkan dengan yang lain. Itu pembuka ketika beliau membuka kitab Tartibul Adzkar wal Aurat. Itulah pentingnya orang Tartibul Adzkar wal Aurat, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, pentingnya itu. So, ya, gatuannya kayak gitu. Jadi orang itu tidak mungkin meraih kebahagiaan sejati kecuali dia berjumpa dengan Allah. Tidak mungkin berjumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan meninggal dalam keadaan muhib, mencintai Allah dan arif, mengenal Allah SWT. Dan tidak mungkin mencinta kecuali dengan mulazamatul zikir. Tidak mungkin arif mengenal Allah kecuali dengan mulazamatul fikir. Menetapi zikir dan fikir. Tidak mungkin menetapi zikir dan fikir selama dia tarik-menarik dengan syahwat dunia. Dan tidak mungkin dia menghindar dari kesibukan duniawi kecuali dengan mentertibkan wiridnya mulai dari bangun tidur sampai. Itu kaitannya. Teorinya gampang. Itu teorinya. Imam Ghazali sudah memberikan teorinya, tinggal kita prakteknya. Tartibul aurat mulai dari bawah. Dan tidak mungkin bisa mentertibkan aurat itu dalam kitab Hidayah kecuali dengan muraqabah. Kecuali dengan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT mulai dari bangun tidur sampai tidur. Bagaimana cara mengatur mulai dari bangun tidur dan sampai tidur lagi? Nah, itu semua dijelentrehkan dalam kitab Tartibul Adzkar wal Aurat, Tartibul Aurat wal Adzkar. Dan juga dijelentrehkan oleh beliau dalam kitab Hidayah yang sudah kita pelajari, tinggal kita bagaimana mengamalkan itu mulai dari bangun tidur sampai tidur. Ya, waqtilabil lail wan nahari la ayatul. Itu ulul albab itu adalah yang selalu yadhkurun dan wa yatafakkarun, selalu zikir pada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan selalu tafakkur tentang khalqis samawat, penciptaan langit dan bumi. Dan ciptaan yang paling dekat adalah diri kita. Ciptaan Allah yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surat Ad-Dzariyat dikatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan bahkan dalam diri kalian sendiri. Afala tubsirun. Tidakkah kalian itu merenung, memperhatikan? Ya. Kemudian dan tafakur ini banyak objeknya. Banyak objeknya. Ada tafakur tentang nikmat Allah, maka akan melahirkan syukur kita kepada Allah. Ketika kita merenung tentang betapa banyaknya nikmat Allah itu, akan melahirkan syukur kita kepada Allah. Tafakur tentang aib kita akan melahirkan rasa haya, malu kita kepada Allah SWT. Tafakur tentang hari akhir, kiamat, siksa Allah akan menimbulkan khauf, rasa takut kita kepada Allah SWT. Tafakur tentang janji baik Allah kepada orang mukmin, orang soleh, bagaimana Allah mempersiapkan janji baik berupa surga segala kenikmatannya, akan melahirkan kesenangan, roghbah kepada akhirat, roja, harapan kepada. Tafakur tentang luasnya rahmat Allah, tentang balasan Allah kepada orang mukmin, akan menimbulkan sifat harap bagi Allah Subhanahu wa taala. Tafakur terhadap jalalul azamat, keagungan Allah SWT dalam alam semesta ini, akan melahirkan ta'zim kepada Allah SWT. Ya. Itu jadi tafakur itu bergantung pada objeknya, akan melahirkan. Makanya dikatakan tafakur ini termasuk ibadah batin, yang mana ibadah batin itu tidak bisa dikalahkan dengan ibadah zahir. Bahkan ibadah zahir sendiri membutuhkan, untuk kesempurnaannya membutuhkan ibadah
batin. Contoh gampangnya sholat. Sholat itu ibadah zahir. Tapi untuk kesempurnaan sholat butuh ibadah batin, itu hadirnya hati dan khusyuk. Gitu. Tidak bisa lepas daripada ibadah batin, dan ibadah batin tidak bisa dibandingkan dengan ibadah zahir. Walaupun zahir dan batin itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Tidak ada zahir tanpa batin. Ya, zahir tanpa batin itu atil, kosong. Batin tanpa zahir itu batin. Batin tanpa zahir itu batin. Zahir tanpa batin atil. Kemudian atil itu kosong. Zahir tanpa batin kosong, kan tidak ada isinya. Zahir tok, sholat tunggang nungging. Atil kosong. Tapi batin tanpa zahir, eling sing pokoke eling. Enggak sholat. Suruh sholat tidak mau, eling sing penting eling. Iku batil, sia-sia, rusak. Saya jawab orang itu gampang saja. Wis tidak usah minum, wis ilingo wae. Ora usah ngombe, ora usah mangan, ilingo wae. Kok lak warak-warak dhewe. Wis tidak usah pakai dalil. Kemudian apa lagi? Oh, sudah jam 5. 5 menit sudah. Sampai situ tidak tutupkan sampai ini ayat Ali Imran ini. Sebetulnya ayat-ayat ini nanti dibahas, cuma ini kita bahas menurut apa yang kita pahami, wallahu a'lam bishawab, yang sudah pernah kita mengerti daripada isi ayat ini. Ya, selebihnya nanti akan dibahas oleh Imam Ghazali sendiri di kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Itu hasil pembahasan dari ayat Jawahir dan ayat Durar. Jawahirul Quran dan Durarul Quran itu. Ya, maka tafakkur, ketika tafakkur itu benar, pasti akan menghasilkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu tujuan dari tafakkur. Ya, hasil dari tafakkur adalah dia akan mengatakan, Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Tidaklah apa yang kau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Ya, akan mensucikan Allah dari segala yang tidak layak. Dan dia akan merenung, hasil renungan tadi itu kesimpulannya, bahwa tidak ada yang Allah ciptakan ini sia-sia. Faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Ya, ini sifat takut kepada Allah, walaupun dia sudah tafakur, tetap dia tidak merasa aman. Itu tafakur yang benar, akan menghasilkan kesimpulan itu. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan kepada neraka, sungguh kau telah hinakan dia, waliyadzubillah. Wa ma lidzalimin ansar wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu daripada penolong. Wallahu a'lam bissawab. Min suratin Nisa, wallahu a'lam bissawab. Nisa. Mana